Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok Belajar 7 sekarang mengikuti kegiatan podcast dari Simpori. Untuk host sendiri, Pak Setiadi, kami di sini hadir 6 orang. Silakan mulai Pak Setiadi. Terima kasih Bang Raja. Rekan-rekan sekalian, sore hari ini kita akan membahas topik, kita bincang-bincang santai terkait dengan adik asuh kakak asuh. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu dari rekan-rekan kami. Ini Mas Erwin dari TNI AL, Bang Widianto, Bang Samsul, Bang Joko, Bang Raja sendiri. Sebetulnya kami di sini sudah mengetahui bahwa program Pak Kasespim yang baru sangat bagus sekali, sehingga ini merupakan bagian daripada mengasah pola-pola kepemimpinan kita. Kita berbicara untuk apa? Masalah kakak asuh adik asuh. Dulu di akademi kita sudah melihat bahwa kakak asuh adik asuh merupakan pola asa asuh, sehingga ini merupakan apa ya? Memberikan suatu gambaran bahwa kepemimpinan saat ini memerlukan support dari para junior-juniornya. Nah, kita kembali ke Mas Erwin ya, Mas Erwin. Kita ketahui bersama dulu di mana di TNI AL, kakak asuh dan adik asuh ini sangat kental sekali karena dalam satu kamar resimen. Ini gimana menurut Mas Erwin? Silakan. Baik, terima kasih. Untuk di Angkatan Laut sendiri, itu keluarga asuh selain yang pertama itu kita hidup 3 tahun itu satu kamar, itu ada mayor, sersan, dan kopral. Kemudian ada juga namanya keluarga asuh, Pak. Jadi mayor sersan itu bagaikan neraka itu. Jadi dulu ibaratnya Jadi kita satu kamar itu mayor, sersan, dan kopral. Iya. Terus kalau dalam pengecekan ya dulu ya waktu di akademi itu gimana? Kalau satu kamar itu gimana? Ya itu yang paling babak belur ya kopral, Bang. Kopral. Iya. Jadi sersan hanya pelaksana, kontrol, mayornya tinggal perintah. Jadi senior can do no wrong. Senior kan normal. Jadi sersan naik bendera kalau mayornya berlayar. Oh, siap. Jadi ini kembali lagi, Man, mungkin tadi untuk terkait dengan kakak asuh, kalau kita banyak ada namanya banyak keluarga asuh. Seperti macam salah satunya kalau saya sendiri itu adalah Moby Dick itu adalah paus putih. Kemudian ada Kelana Samudra, ada Donald dan Popeye dan lain sebagainya. Ada Donald bebek. Itu keluarga asuh itu, Bang. Ada keluarga asuh apa namanya? Panyaran. Jadi Terus, mungkin kalau dengan ini dari Kasespim itu ada pola pengasuhan seperti mentorship begini, ini sangat luar biasa. Bagus sekali ya, Bagus sekali. Mas Erwin ya. Ya, satu apa dari saya? Kira-kira apa kaitan dengan tagline yang dibuat oleh Pak Kasespim dengan moralitas, dengan kegiatan kakak asuh ini? Ada nggak kira-kira? Oh, kalau di kami sangat menunjang mungkin. Jadi gini, keluarga asuh di sini kita itu bukan hanya dari kita ini saling mengingatkan supaya kita satu sama lain, yang keluarga asuh khususnya mungkin. Nah, ini saling mengingatkan satu sama lain. Jadi kita saling, walaupun nanti setelah berdinas juga, ini masih tetap kita kental sekali. Iya. Jadi seperti itu. Mungkin ada dari Mungkin Bang Widi ada yang mau disampaikan? Oke, jadi kalau menurut saya awal mulanya ada terbentuk keluarga asuh dan sebagainya ini tentunya karena kita semua disekolahkan secara boarding atau asrama yang jauh dari keluarga kandung, baik itu orang tua, adik ataupun kakak dan saudara-saudara yang lain. Nah, dari situ terbentuk suatu hal yang berkaitan dengan keluarga asuh, yang mana dalam hal ini di Kasespim Polri dikembangkan dalam rangka menunjang kepemimpinan dalam suatu organisasi, di mana seorang pemimpin tentunya harus didukung oleh saudara-saudaranya
oleh adik-adiknya, oleh kakak-kakaknya, sehingga dalam memimpin itu betul-betul mengedepankan kasih sayang. Jadi saling asuh Ya, yang saya sampaikan tadi ya. sayang. Jadi misalnya Sayang ada dari terhadap Sespima, Anggotanya, Masalah- sesama rekan kerja. Kekerabatan ini biasanya sampai di wilayah sampai Bapak Jenderal itu masih terus Masih. Ya, betul. kalau masih terus berlangsung ya. Betul. Kalau kita ingat ya Pak Joko ya, untuk saya nggak tahu apakah itu masih terus dari kita untuk mencari kakak asuh dulu kita di Lampung Madura, baru kita kejar senior yang sembarang. Ya. Ditutup. Dan itu kita dapat memang yang pas cocok dengan kita, badannya dapat supaya bisa baju turunan ke kita juga kan gitu. Itu salah Saya tahu satunya. salah satu caranya begitu. Salah satunya. Nah, kalau ke Pak Tegar ke bawah saya, ke bawah kita, ya dipilihkan oleh dapat Oke. saya dapat 2. Silakan Mas Oke. Bapak, mungkin ada. Terima kasih. Jadi itu tradisi keluarga asuh, asah asih yang dicadangkan Bapak Kasespim ini sangat baik sekali karena sebagai wadah komunikasi, interaksi antara kakak asuh Sespimti, kemudian adik asuh Sespimen, adik asuhnya lagi Sespima. Bagaimana kita melakukan pendekatan moralitas dialog peradaban yang sudah dicanangkan menjadi kebijakan Bapak Kasespim kita, di mana kita kedepannya menjadi pemimpin yang memiliki moralitas. Jadi moralitas sesuai dengan tagline yang sudah dicanangkan juga, sesuai arahan. Yang ada tagline dari Pak. Tagline sesuai dengan arahan dari Pak Kasespim Polri untuk tagline kita Sespimti Direct 32 yaitu cerdas, jujur, setia. setia. Ini dengan pendekatan moralitas. Cerdas, jujur, setia. Ini yang dipersiapkan untuk pemimpin masa depan di lembaga Sespim Polri ini. Menurut saya seperti Ini itu. Pak Joko ini orang dari Semarang ini dia. Betul sekali. Waktu siang dia ngomong. Jadi sekarang Iya, Mas Samsul mungkin ada yang mau disampaikan. iya Bang. Kalau Kakak asuh menurut dan adik saya asuh. tradisi adik asuh dan kakak asuh di Sesimki ini saya menggambarkan ini miniatur kepemimpinan kita itu seperti di wilayah. Ibarat kata kalau kita ini top manager tidak bisa kita memimpin apa yang harus kita pimpin. Tapi kan ada staf-staf di level-level yang menengah, level-level yang di level pertama khususnya. Ada Sespima, ada Sespimmen, dan ada Sespimti. Awalnya kita datang di Sespimti ini kan seperti pecahan-pecahan pelangi yang warnanya indah. Ya. Kemudian disatukan di dalam tradisi ini, pelangi ini menjadi tangga kesuksesan kita sebagai seorang pemimpin, membumbung di atas langit yang tinggi dan menghujamkan hati kita ke dasar bumi. Sehingga bukan saja kita menjadi pemimpin yang tinggi, tapi juga pemimpin hati yang rendah hati. Karena kita harus ada di dasar bumi. Itu ya, itu makna dari tradisi keluarga asuh yang dicanangkan oleh Bapak Kasespim. Semoga kita menjadi pemimpin yang bermoral tinggi, beradab, dan bisa membawa Indonesia maju. Terbaru ya. Terima kasih. Luar biasa. Pak Samsul ini memang saya lihat memang dari kata-katanya tadi benar-benar ini ya Bang Enis ya, seperti sekali ya. Kalau dilihat dosen bilang beliau seperti Letis Nazara. tapi enggak lah, itu bercanda Mas Samsul. Mungkin Mbak Raja ada yang Jadi ini ada ya, seperti disampaikan oleh Pak Kali Bicara itu kita menjadi mungkin para taruna, para perwira ini dengan hanya ilmu, dengan tidak dibarengi keimanan dan moralitas sama dengan kita menciptakan monster-monster di masa depan. Ini mungkin flashbacknya kita lihat ke belakang dengan kenanya ya kita cukup miris ya, perwira tinggi kita dalam kasus-kasus yang cukup membuat nama Polri jatuh. Jadi moralitas ini saya rasa sangat pas untuk kita ini kan. Jadi kalau Pak Kasespim bilang mengambil keputusan itu harus pakai hati. Karena hukum itu kan hitam putih. Ya. Tapi kita tidak bisa melihat itu hitam putih kalau di wilayah. Contoh, ada orang sama-sama mencuri, di sini mencuri ayam, di sini mencuri mobil. Pencuri ayam kita tahan, pencuri mobil kita lepas karena ada uangnya. Itulah di sini Berarti moralitas. tidak ada rasa keadilan ya, tidak ada rasa keadilan. Oke. Jadi memang kalau saya lihat gini, pola pengasuhan adik asuh kakak asuh ini kalau dulu
kita ingin menghindari adanya tekanan dari pada saat pengecekan. Di antara ini dulu Ada tempat mengadu. ya tempat mengadu. Tapi sekarang tidak. Kita sudah beralih, misalnya ada dari Sespima yang mungkin kesulitan dalam pembuatan naskah, bisa menanyakan ke yang lebih tinggi ke Sespinti, servis Sespinti. Itu salah satu upaya keuntungan yang dengan program Pak Kasespim yang baru. Ya. Jadi gimana Mas Erwin? Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Sementara ya mungkin dari namanya keluarga asuh itu tidak hanya nanti cuma di pendidikan ini saja, tapi ini akan berkelanjutan sampai kapan dimanapun dan kapanpun kita berdinas kita berdinas, itu aja mungkin. Jadi tetap berkesinambungan gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin program yang dibuat Pak Kasespim ini juga karena beliau ini kan mau mengeksplor kita untuk menarik ilmu kita. Ada mungkin setiap perubahan itu pasti ada resistensi. Ya. Kalau kan ada resistensi dari karena itu memang jadi kan lihat program beliau bagus tapi ada sedikit resisten itu udah umum lah itu resisten. Tapi gini Pak, kalau menurut saya program yang bagus ini kita wajib dukung sebagai Serdik, karena dari lihat dari pemeliharaan keluarga asuh ini memang keuntungannya sangat besar sekali dalam pola-pola kepemimpinan kita. Seperti kita dalam mengambil kebijakan, kita harus wise, kita harus mempunyai hati dalam mengambil keputusan. Ini salah satu dari keuntungan diri program kakak asuh, adik asuh ini. Jadi kami coba setelah kami lihat Kasespim ini kan seniman, beliau senang melukis. Habis itu kami coba browsing, kami dapatlah kata-kata dari Aristoteles itu. Seorang pemimpin bila dia seniman mengambil keputusan itu, dia memakai hati dan tidak pernah meninggalkan anak buahnya. Dia melihat kesulitan anak buahnya itu. Aristoteles itu adalah guru dari Plato pada zaman Yunani dulu. Coba nanti di browsing, saya kira bagus. Jadi seorang seniman apabila memimpin, dia merasakan apa yang dirasakan oleh anak buahnya, membumi. Dia mengambil keputusan tidak semena-mena. Nah itu tidak ditaruh. Intinya pola asuh daripada kakak asuh dan adik asuh ini sangat tepat sekali dalam rangka menjadi pimpinan yang bermoral dalam mengambil kebijakan ataupun dalam memberikan suatu sumbangsi kepada negara ini, khususnya institusi Polri. Saya rasa itu aja untuk bincang-bincang sore podcast pada hari ini. Terima kasih, salam presisi.